Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Karangrang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspan, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Agi, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widayat, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Momo, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara. Dalam episode ke-10 ini dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-280 ini didukung oleh para pemain Renita sebagai Dewi Anggita, Anis sebagai Emban, Salman sebagai Ki Karuna, Endang B sebagai Nyai Karuna, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Titip dulu ah. Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati Herbama mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dewi Anggita dan Nyai Emban nyaris tertangkap oleh dua prajurit Majapahit yang memburunya. Tapi beruntung, Nyai Emban berhasil mengecohnya. Namun ketika mereka sedang mandi di sungai, tiba-tiba Dewi Anggita terpleset dan hanyut. Nyai Emban menjerit-jerit ketakutan. Nyai Emban yang sudah setengah tua itu gelalapan oleh arus ombak yang mengalir deras, berusaha mengejar junjungannya yang hanyut tanpa mampu mempertahankan diri. Bagaimana Gusti? Bibi. Gusti Ayu. Gusti Ayu. Gusti Ayu. Tolong, tolong aku. Aduh, tapi bagaimana? Tolong aku, Bibi. Bibi, tolong. Tolonglah, Gusti. Bagaimana ini? Gusti Ayu. Tolonglah, Gusti Ayu. Tolonglah. Namun apa daya seorang emban setengah tua yang lemah dan berenang sambil mengikuti arus, sementara junjungannya sendiri telah semakin jauh terbawa arus. Sambil gelalapan dan sesekali melambai, dilihatnya Dewi Anggita yang semakin jauh terbawa arus, tanpa mampu mempertahankan diri. Sementara itu, di tepi sungai yang mengalir deras itu, tampak seorang laki-laki tua sedang memandikan kudanya. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat sesuatu muncul dan tenggelam terbawa arus. Apakah itu? Manusiakah? Atau bukan? Manusia? Oh iya, manusia. Apakah dia telah tewas? Mudah-mudahan saja aku masih akan bisa menolongnya.
Oh, seorang wanita. Tampaknya dia hanya lemas. Aku harus segera menariknya ke tepi. Kasihan. Mudah-mudahan aku bisa menolongnya. Ya, mudah-mudahan saja. Tampaknya dia masih hidup. Di sana masih ada lagi. Bagaimana mungkin dua orang wanita tiba-tiba hanyut bersama? Tunggu, aku harus menarik yang satu ini dulu, baru menolong satunya lagi. Bibi. Nah, bagus. Kau sudah tersadar. Gusti Ayu. Nyai, kau pun tersadar. Bagus. Kalian selamat. Di mana? Di mana aku? Di mana aku ini? Tolonglah. Di mana aku ini? Nduk, kau sudah tertolong. Jangan cemas, Nduk. Jangan cemas. Paman. Bibi. Gusti Ayu. Paduka selamat. Gusti Ayu. Kalian ini sebenarnya siapa? Aku. Tidak. Kami hanya orang dusun biasa. Mbok, si Mbok, kau tidak apa-apa, Mbok? Tidak. Sudahlah. Untuk sementara, kalian pulang saja dulu ke rumahku. Tak jauh dari sini. Baju kalian basah kuyup dan perlu menggantikan dengan yang kering. Istriku akan memberikannya nanti. Lagi pula, kalian harus cepat. Tampaknya sangat kedinginan. Ayo. Baju. Wah, celaka. Barang-barang saya. Nyai membawa barang-barang? Iya, masih di dalam hutan, di tepi sungai ini. Bagaimana saya harus mengambil? Begini saja, Nyai. Nyai tidak usah khawatir. Saya akan mengambilkannya. Dengan kuda ini, saya bisa kembali dalam waktu yang tidak begitu lama. Tapi kalian akan menunggu. Apa tidak kedinginan? Tidak. Kalian harus saya antar pulang ke rumah saya dulu, agar segera berganti pakaian kering. Harta benda hilang tidak apa-apa, asalkan tubuh tidak menjadi sakit. Bukankah begitu? Mbok. Ya. Apa yang dikatakan paman ini benar sekali. Lebih baik kita menurut. Si Mbok tampak kedinginan. Ya, baiklah. Saya hanya khawatir mengenai barang-barang itu. Sudahlah, Mbok. Biarlah kalau memang harus hilang. Daripada si Mbok sakit. Iya, benar. Jangan khawatir soal barang-barang itu. Saya akan segera mencarinya. Sekarang cepatlah. Saya akan mengantar pulang ke rumah saya. Beruntung, nyawa kita masih bisa tertolong. Juga barang-barang milik Paduka. Bibi, jangan bersikap seakan aku masih putri istana. Ingat, aku
aku ini adalah anakmu, Anggi. Iya, hamba mengerti. Bagaimana keadaan kalian? Nyai, kami baik-baik saja. Hanya dia, anak saya itu agak demam. Tidak, rasanya saya tidak apa-apa, Nyai. Jangan menyangkal kalau memang sakit. Tidur sajalah dulu. Tapi kami harus segera melanjutkan perjalanan. Tak usah tergesa-gesa. Sampai kalian benar-benar kuat. Nah, sekarang istirahatlah. Sementara aku akan menyiapkan makan malam. Malam? Jadi hari mulai malam? Benar, Anggi. Hari mulai malam. Nah, tak ada alasan untuk nekat melanjutkan perjalanan, bukan? Jangan sungkan. Kalian tak akan ditarik bayaran. Bukan soal itu. Simbok saya takut menyusahkan. Jangan pikirkan apa-apa. Nah, beristirahatlah. Perempuan itu menakutkan hamba. Mengapa Simbok berkata seperti itu? Tampaknya dia ramah, tapi hamba yakin dia menginginkan imbalan dari apa yang telah dia lakukan untuk kita. Iya, aku juga sudah memikirkannya. Nanti juga pasti aku akan memberinya, Mbok. Memang, tapi pandangan matanya itu menunjukkan bahwa dia sangat licik. Sudahlah, Mbok. Jangan memikirkan itu. Lebih baik Simbok beristirahat agar besok pagi kita bisa segera melanjutkan perjalanan. Gusti menyukai dusun ini. Mbok, aku minta jangan lagi memanggilku Gusti. Panggil aku Anggi, Mbok. Loh, kan tidak ada orang. Iya, tapi kalau hal itu menjadi kebiasaan, maka kita akan selalu menarik perhatian orang-orang. Hal yang sama sekali tidak aku ingini. Baiklah, Anggi. Apakah kau menyukai dusun ini? Aku belum tahu, Mbok. Kan kita masuk kemari dalam keadaan tak berdaya. Jadi kita lihat saja besok. Apakah kita menyukainya atau tidak. Sekarang, si Mbok tidur ya? Iya, tubuh hamba sakit semuanya. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Andong, Bu, andong. Ayo, Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Sini, Kang. Sini dulu.
Ada apa kau ini, Nyai? Hah? Malam-malam begini mengajak orang keluar rumah. Mana hawanya dingin lagi. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Memang, Kang. Mengenai 2 orang wanita yang kau tolong itu. Iya. Kenapa mereka? Hah? Masih sakit? Katanya tadi sudah tidak apa-apa. Bukan itu, Kang. Lalu apa? Soal keadaannya. Mereka itu sudah baik. Setelah aku suruh makan malam tadi, mereka lalu tidur dengan nyenyak. Tambah letih sekali. Nah, kalau begitu, kenapa lagi? Kang, mereka itu sesungguhnya bukan orang biasa. Hah? Bukan orang biasa? Maksudmu si Lukman? Bukan itu maksud saya, Kang. Jangan lagi bercanda. Aku sungguh-sungguh nih, Kang. Iya, aku tahu. Tapi maksudmu mengatakan bahwa mereka itu bukan orang biasa itu apa? Aku tadi mengintip ke dalam bilik mereka. Mereka sedang membuka buntalan yang kau ambil dari hutan itu tadi. Alah, iya. Barang-barang mereka tertinggal ketika mereka hanyut. Tapi, Kang, isinya... sayang sekali kau tak membukanya lebih dulu tadi. Kalau aku tahu... Kau ini kenapa, Nyai? Kenapa? Mengapa aku harus membuka barang-barang milik orang lain? Itu sebuah pekerjaan yang memalukan dan amat tercela, Nyai. Maka aku yakin bahwa air liurmu akan menetes-netes, Kang. Rupanya berisi makanan. Kau ini, Kang, yang kau pikirkan hanya makanan saja. Lalu apa lagi? Dengar, Kang. Bungkusan itu berisi pakaian-pakaian bagus. Dan sekotak perhiasan yang gemerlapan. Wah, masa, Nyai? Kau melongo kamu. Kau ini tidak percaya pada apa yang aku katakan, Kang. Kalau begitu, mereka itu orang-orang yang kaya raya ya, Nyai? Memang, Kang. Dan perhiasan itu begitu indah dan gemerlapan. Aku belum pernah melihat perhiasan seperti itu. Tunggu, Nyai, tunggu. Aku jadi teringat sesuatu. Apa itu, Kang? Nah, ketika mereka itu baru saja aku tolong setelah hanyut. Iya. Aku mendengar perempuan tua itu berbisik-bisik. Dan kalau tidak salah, dia memanggil gadis itu dengan sebutan Gusti. Gusti? Kau tidak salah dengar, Kang. Walah, kamu ini tua-tua begini nih. Aku kan belum tuli, Nyai. Memang begitulah tadi yang aku dengar. Tapi aku lalu tak memikirkannya. Karena setelah mereka sadar, lalu mereka kembali bersikap seperti ibu dan anak. Gusti yang dimaksudkannya adalah Gusti sebutan untuk dewata. Seperti kalau kita terkejut atau yang lainnya. Bukankah kita juga sering menyebut begitu, Kang? Ya, mungkin begitu, Nyai. Tapi, ya, entahlah, Nyai. Aku tidak begitu memperdulikannya. Tapi mendengar penuturannya mengenai harta gemerlapan itu, ya, rasanya aku memang tidak salah dengar. Maksudmu, dia itu seorang bangsawan? Putri istana, begitu? Ya, mungkin. Mungkin juga. Tapi entahlah, Nyai. Tapi sudahlah. Tidak baik membicarakan orang lain. Ayolah masuk. Malam mulai larut. Tunggu, Kang, tunggu. Jangan tergesa-gesa tidur. Ada yang ingin aku bicarakan. Alah, Nyai. Apalagi yang ingin kau bicarakan? Aku letih dan ingin tidur. Kang. Benda-benda yang amat bagus itu amat membuatku terpesona. Loh, tentu saja, Nyai. Seumur hidup kita selalu menjadi orang miskin. Tapi mulai malam ini, Kang, kita bisa mengubahnya. Loh, mengubah bagaimana, Nyai? Iya, mengubah nasib kita ini, Kang. Masa kau tidak bosan menjadi tukang kuda terus? Apa kau tidak ingin menjadi kaya? Tidak, Nyai. Aku tidak ingin kaya. Yang aku inginkan adalah kehidupan yang cukup dan tentram. Jangan bodoh, Kang. Aku menemukan jalan untuk mencapai segala keinginan kita itu. Nyai, jangan berpikiran yang tidak-tidak.
kehidupan kita ini tidak boleh dikatakan miskin. Kita bisa makan dan berpakaian pantas. Tidak pernah merasa kelaparan. Itu belum boleh dikatakan cukup, Kang. Alah, Nyai. Masih ada yang kurang dalam kehidupan kita ini. Kita belum pernah memiliki harta seperti yang mereka miliki. Nyai, jangan serakah. Dan jangan menginginkan milik orang lain. Karena keberuntungan orang satu dan lainnya itu sangat berbeda. Jangan menyesali hidupmu sekarang ini. Aku merasa cukup. Kau laki-laki bodoh, Kang. Ada jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mengakulah bahwa kita belum tampak hidup berkecukupan. Apa maksudmu itu, Nyai? Apa? Dan apa pula maksudmu kita telah menemukan jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan ini. Alah. Dengar, Kang. Kita itu miskin. Tapi kita menemukan jalan untuk menjadi kaya. Kaya? Caranya bagaimana? Caranya? Marilah kita curi barang-barang berharga mereka itu. Apa, Nyai? Kiruna, laki-laki dusun itu terkejut dan mencoba menembus wajah istrinya yang berbinar-binar di antara cahaya rembulan malam itu. Cicip dulu Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Ci. Ya itu, Bapak sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.